Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Dan saya menyapa saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Kiranya damai Kristus nantiasa memenuhi hidup kita semuanya. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga besar kami, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan kekuatan-Mu saja. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai kami semua yang mendengarkan, biar kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jemaat GBI Puri Mansion, apa kabarnya? Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi kita dengan damai sejahtera yang daripada surga. Hari ini kita akan membahas tentang buah roh, yaitu kemurahan. Saudara mempersiapkan Alkitab saudara, gadget saudara, dan catatan-catatan saudara, sehingga saudara bisa mencatatnya dengan baik. Kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kemurahan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu kemurahan? Di dalam bahasa Yunani kita sebut dengan Christotes. Saya bacakan untuk saudara di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara bisa memperhatikan ada kata singular atau plural. But the fruit of the Spirit is. Perhatikan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Artinya buah roh itu bukanlah bersifat jamak, tetapi merupakan satu kesatuan. Yang pernah saya ajarkan bahwa buah roh itu merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Contohnya, saya adalah kepala rumah tangga. Saya adalah pengusaha. Saya adalah Pak RT. Saya adalah seorang supir. Jadi bisa digabungkan, saya itu adalah seorang supir, pengusaha, Pak RT, dan kepala rumah tangga. Jadi kata ganti dari subjek. Bahasa Yunani tentang kemurahan adalah berbicara tentang natural product, atau sesuatu tanaman yang hidup. Dan Paulus mengatakan bahwa buah-buah tersebut harus dapat kita mengerti sebagai buah roh yang ada di dalam hidup orang percaya. 9 buah roh tersebut dihasilkan oleh roh yang ada di dalam hidup kita. Jadi bukan usaha atau pekerjaan yang kita lakukan untuk melakukan perbuatan kebaikan, kemurahan, sukacita, kasih seperti tersebut. Hal itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau buah-buah roh itu dihasilkan oleh roh itu sendiri, maka dia akan menjadi kuat dan tidak dibuat-buat atau tidak di make up. Artinya dia benar genuine. Jadi bicara tentang kemurahan adalah bicara tentang satu kesatuan dari buah roh yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Lalu bagaimana kita dapat membangun
buah roh itu yang ada dalam hidup kita. Kalau kita melihat buah secara fisik, buah-buahan secara fisik membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Dia tidak langsung menjadi sebuah mangga atau sebuah durian dalam satu malam. Dia membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Demikian juga buah roh itu tidak dapat tumbuh lebat di dalam satu malam. Jadi memerlukan satu perawatan untuk dia dapat tumbuh, untuk dapat dia dinikmati oleh banyak orang. Itu membutuhkan waktu. Kalau saudara menerima Roh Kudus, dia membutuhkan waktu untuk berbuah. Dan saudara merawatnya. Dan ada sebagian banyak orang berkata bahwa saya penuh Roh Kudus, tapi dia tidak mampu merawatnya. Dan akibatnya, di dalam setiap kehidupannya ada banyak pertengkaran. Ada lebih banyak hidup di dalam kedagingan. Karena apa? Dia tidak menjaganya. Seorang petani harus berjuang melawan dari ilalang yang ada. Saat tanaman itu bertumbuh, seorang petani itu harus memperhatikan mana pohon yang harus dirawat dan mana pohon atau ilalang yang harus dibuang. Dia harus konstan, dia harus dengan kontinunya merawatnya supaya buah yang akan tumbuh dari tumbuhan tersebut tidak menjadi cacat atau tidak menjadi mati. Demikian juga kita, saudara yang dikasihi Tuhan, buah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kita harus menjaganya. Kita harus merawatnya supaya kedagingan ini dapat kita matikan, supaya kedagingan ini dapat kita halau dan tidak mengganggu pertumbuhan dari buah roh tersebut. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan kita, dan kita seringkali banyak menjumpai ada banyak orang atau beberapa orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Katanya orang Kristen namun tidak ada kebaikan. Katanya orang Kristen tetapi tidak mempunyai kasih. Katanya orang Kristen tetapi tidak memiliki kemurahan. Sebab itu patut dipertanyakan bagi saya dan kita semua yang ada di rumah, apakah kita telah memelihara buah roh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Tugas kita adalah merawat dan menumbuhkannya, menjaganya. Tuhan memang telah memberikan roh itu di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita caranya merawat supaya buah-buah tersebut tumbuh dengan baik, tanpa ada gangguan, yaitu kedagingan kita. Keluarga berantakan karena dia atau mereka tidak memiliki kasih, tidak mau memelihara kasih yang Tuhan telah berikan, buah roh yang Tuhan telah berikan. Ada banyak orang menjadi pelit karena apa? Karena dia tidak mau memelihara buah roh kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga lebih dominan kedagingan dibandingkan dengan buah roh yang ada dalam hidup kita. Saudara masih mengikuti saya? Amin, saudara. Kita lanjutkan. Lalu di dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi maksud kemurahan Allah, maksud Kristotes, maksud Kristotes yang jadi salah satu, saya ulangi lagi, jadi salah satu Kristotes yang Tuhan berikan di dalam hidup kita memiliki tujuan, yaitu pertobatan.
menuntun kita kepada pertobatan. Jangan pernah berpikir bahwa setelah kita penuh dengan buah roh tersebut dan buah tersebut hanya harus kita pelihara, tiba-tiba kita tidak lagi mau bertobat. Semuanya itu Tuhan berikan untuk kita dapat dituntun kepada suatu pertobatan. Kedagingan kita yang semakin lama semakin turun dan rohani kita semakin lama semakin naik. Karena apa? Karena saya dan saudara memeliharanya, menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan ulang lagi dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita kepada pertobatan? Kadang-kadang kita merasa dan memandang buah roh tersebut dengan rendah sekali dan tidak pernah menghargai roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga roh tersebut menjadi lemah dan tidak terpelihara, dan kita tidak menjaganya. Dengan apakah kita menjaganya? Tentunya kita selalu membaca firman Tuhan, kita melakukannya, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Sudah lama kita meninggalkan Tuhan. Hari ini kita harus diingatkan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, supaya kita mematikan kedagingan kita, dan buah-buah roh itu ada di dalam hidup kita, dan kita pelihara, kita jaganya, kita beri pupuk, sehingga pertumbuhan buah-buah tersebut menjadi dapat dinikmati oleh banyak orang. Sudahkah kita dinikmati oleh banyak orang? Kehidupan kita, pekerjaan baik kita, kemurahan adalah sifat yang Tuhan berikan oleh Roh Kudus yang dalam hidupnya. Mengenai kemurahan, kita dapat ambil contoh di dalam Lukas 10 ayat 25. Bapak Ibu buka Lukas 10 ayat 25 tentang the good Samaritan atau orang Samaria yang baik. Saya bacakan buat kita semua. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi orang membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dan jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan ia sesudah itu pergi dan meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, yaitu orang Lewi dan imam,
dan juga orang Samaria. Ketiga orang ini, satu imam, orang Lewi, dan orang Samaria, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat kontras dengan keadaan rohani seseorang. Ada beberapa orang rohani yang hanya memikirkan tentang bagaimana caranya melayani Allah, tetapi dia melupakan juga harus melayani sesama manusia. Di dalam satu pertanyaan tersebut di ayat yang ke-25, saudara bisa membaca pada satu kali dikatakan, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Begitu pentingnya seseorang menanyakan hal tersebut. Hidup yang kekal merupakan satu topik di dalam perjanjian baru yang sangat trending. Jangan-jangan setelah mereka melakukan segala kegiatan agama, mereka ditolak oleh Tuhan. Itu yang mereka khawatirkan. Dan pertanyaan yang menjebak ini untuk menguji Yesus ini disampaikan begitu baiknya. Pertanyaan, ada seorang muda juga bertanya bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan seorang ahli Taurat juga bertanya untuk memperoleh hidup yang kekal bagaimana, merupakan satu topik yang begitu hangatnya pada awal pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan Yesus menjawabnya adalah, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dan orang tersebut menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ahli Taurat ini adalah orang yang mampu melaksanakan bagian yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Tetapi dia melupakan ada juga mengasihi sesama manusia yang harus kita juga kerjakan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan kalau kita juga tidak mengasihi sesama? Ini yang ada terjadi di dalam dunia ini. Ada orang kebanyakan overdosis terhadap agama, sehingga ia melalaikan atau melupakan dosis yang lain, yaitu mengasihi sesama manusia. Jadi ada perimbangan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang Tuhan nyatakan di dalam hukum Taurat. Lalu dikatakan ayat yang ke-28 adalah, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, harus ada perimbangan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, saudara. Kita tidak bisa hanya overdosis dengan agama, tetapi juga tidak mengasihi sesama. Dan sebaliknya, kita juga tidak bisa overdosis sesama, tetapi tidak mengasihi Tuhan. Itu harus berimbang. Yang pertama kali adalah mengasihi Tuhan. Dan dampak mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Amin. Tetapi mengasihi sesama belum tentu berdampak kepada mengasihi Tuhan. Jadi urutannya jangan terbalik. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru mengasihi sesama. Hasil dari mengasihi sesama adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan lagi, saudara yang kasih Tuhan. Dan cerita tentang orang Samaria ini mengejutkan banyak orang saat itu. Dan mereka berpikir bahwa orang Lewi yang melayani juga orang yang dapat memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga imam yang melayani juga, yang dapat
melayani banyak orang saat itu juga kemungkinan dapat diselamatkan atau memperoleh hidup kekal. Biasanya kalau orang yang overdosis selalu membenarkan diri. Kalau saudara melihat ayat-ayat yang tadi saya bacakan adalah orang yang membenarkan diri, orang yang overdosis, orang yang tidak mau disalahkan. Tapi belajar dari kerendahan hati yang Yesus sampaikan bahwa orang Samaria ini adalah orang yang mengasihi sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksud dari salah satu buah roh adalah sebagai berikut. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Maksud buah roh diberikan itu bagi kita semuanya adalah untuk memerdekakan kita dari kedagingan ini. Apabila buah roh ini semakin lama semakin besar, semakin berbuah lebat, semakin subur, semakin dapat dinikmati, adalah suatu kemerdekaan di dalam tubuh jasmani ini. Kedagingan kita dapat dikalahkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana roh Allah ada di dalam hidup saya dan saudara. Kalau roh Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara adalah roh yang memerdekakan dari kedagingan ini. Kalau roh Allah dipupuk semakin hari semakin besar, dan kita memelihara dan menjaganya, maka roh Allah itu akan memerdekakan kita. Amin, saudara dikasih Tuhan. Dan buah roh ini salah satunya adalah kemurahan, merupakan satu paket, satu kesatuan dari buah-buah roh yang lainnya. Kita tidak dapat memisahkan buah-buah tersebut. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Maksud dan tujuan Tuhan memberikan buah roh itu kepada kita adalah supaya kita hidup di dalam satu kemerdekaan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, yaitu di dalam hidup saya dan saudara, di situ ada kemerdekaan, merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari hawa nafsu kita, merdeka dari kedagingan kita. Sudahkah kita memiliki roh Allah di dalam hidup kita yang memerdekakan tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan besar untuk semua kita yang percaya, yang mengaku percaya kepada Kristus, yang hidupnya tidak berubah, yang hidupnya mengalami penurunan, bahkan mengalami kehancuran. Dan patut dipertanyakan, apakah roh Allah itu benar tinggal dalam hidup kita semuanya? Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kita semua itu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layani seorang yang lain oleh kasih. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Galatia serupa dengan kita, saudara. Kita sudah dipanggil untuk hidup merdeka. Kita ada di dalam roh Tuhan. Kita hidup di dalam roh Tuhan. Roh Allah ada di dalam hidup saudara dan saya yang memerdekakan. Tetapi Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa memang kita dipanggil untuk merdeka. Dan roh Allah ada dalam hidup kita. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Artinya kita tidak lagi memelihara dan menjaganya roh Allah tersebut. Buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Sehingga buah-buah roh itu semakin lama semakin mati. Dan tidak berkembang di dalam hidup kita. Dan lebih memunculkan kedagingan kita. Kita ini memakai kesempatan di dalam kemerdekaan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia. Sama seperti kita, firman Tuhan menegur juga bagi saya dan saudara. Janganlah mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk tinggal di dalam dosa,
untuk hidup di dalam dosa. Apa yang menjadi goal akhir orang percaya? Ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kadangkala kita melangkah menjadi orang percaya tetapi tidak mengerti apa goal akhir dari orang percaya tersebut. Saya bacakan buat saudara di dalam 2 Korintus 3:18. Dan kita semua, saya dan saudara, mencerminkan kemuliaan Allah apabila roh Tuhan itu besar, lebih besar dari kedagingan kita. Saya ulangi sekali lagi. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Tuhan yang adalah roh di dalam hidup saya dan saudara. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimana kita dapat dirubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya kalau roh Allah itu tidak tumbuh, tidak hidup, tidak ada dalam hidup kita, tidak dipelihara? Dapat dipastikan kita tidak lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan kita tidak dapat diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita refleksikan dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Periksa apakah roh Allah memang ada dalam hidup saya dan saudara. Kalau roh Allah tidak hidup lagi dalam hidup saya dan saudara, kita harus pelihara. Kita harus merespon. Kita harus bertobat kembali. Saya ulangi lagi. Apabila roh Allah tidak ada dalam hidup saya dan saudara, maka saudara dan saya bukanlah kepunyaan Tuhan, bukan kepemilikan Kristus. Saya ulangi lagi. Apabila roh Allah, roh Kristus yang ada dalam hidup saya tidak ada, maka kita bukanlah miliknya. Itu merupakan satu tanda yang sangat jelas. Dan apabila roh Allah tidak ada dalam hidup kita, dan kita tidak dapat mencapai goal yang telah ditentukan, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya dalam kemuliaan yang semakin besar. Refleksi dari firman Tuhan ini tentang buah roh mengingatkan saya dan saudara. Periksa. Jangan hanya satu sisi saja berkata bahwa saya memiliki kebaikan, saya mempunyai kasih. Enggak. Tadi saya sudah katakan bahwa satu kesatuan, 9 roh tersebut satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Dan ke-9 buah roh ini dihasilkan oleh roh yang ada dalam hidup kita, oleh Roh Kudus yang dalam hidup kita, bukan dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita yang kita lakukan, tetapi oleh roh. Bagaimana menumbuhkan buah-buah roh yang ada dalam hidup kita? Yaitu saudara harus menjaganya, memeliharanya, memupuknya. Buah tidak tumbuh dalam satu hari, memerlukan proses waktu. Bagaimana sikap orang percaya mengenai buah roh? Sebab itu perhatikanlah. Di dalam Roma 11 ayat 22, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Mengerikan, saudara. Sikap kita bagaimana? Perhatikan kemurahan, buah-buah roh yang ada dalam hidup kita, kita harus perhatikan. Dan juga kita harus memperhatikan kekerasannya terhadap orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang telah murtad di hadapan Tuhan, orang-orang yang telah meninggalkan imannya kepada Kristus, juga ada hukumannya. Dengan keras Paulus mengatakan di dalam Roma 11 ayat 22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Perhatikan hidup kita, apakah kita telah jatuh, apakah kita masih ada di dalam Tuhan. Dikatakan, tetapi atas kamu, atas saya dan saudara, kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya.
tetap di dalam buah roh tersebut. Jika tidak, kamu pun akan dipotong, kamu pun akan dibuang. Sikap kita harus memperhatikan dan tetap di dalam kemurahannya. Berikutnya dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah belas kasihan. Kita orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Pakailah buah-buah roh tersebut. Bangunlah buah-buah roh tersebut. Peliharalah buah-buah roh tersebut. Di dalam bahasa pertaniannya disebut cultivate atau membudidayakan atau mengusahakan supaya benih yang sudah ada ini dirawat, ditumbuh, dikasih pupuk, disirami sehingga dia tumbuh. Dikatakan kenakanlah belas kasihan. Bagaimana kita dapat mengenakan belas kasihan? Hanya orang yang mampu, yang sudah membudidayakan buah roh tersebut, yang mampu mengenakan belas kasihan, yang mampu memberikan kemurahan dan kerendahan hati dan kelemah lembutan dan kesabaran. Hanya orang-orang yang telah berhasil membudidayakan Roh Kudus itu, yang memupuknya dan menjadi besar sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Di dalam Matius 7 ayat 19, bagaimana kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Walaupun sudah mengusahakan tetapi tetap tidak maksimal, maka dipastikan akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu pun sangat-sangat ironis sekali. Kalaupun kita sudah memupuknya tetapi tidak maksimal, buah itu harus menjadi buah yang baik. Kalau saudara mengusahakan sesuatu dengan fokus yang terbaik, dengan memberikan pupuk yang terbaik, dengan memberikan perhatian yang terbaik, maka saudara menghasilkan buah yang baik. Perhatikan di Matius 7 ayat 19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti ditebang. Dan kita tidak mau seperti itu. Perhatikanlah cara hidup kita. Bagaimana kita dapat mengembangkan buah roh yang ada dalam hidup kita, memeliharanya dengan baik. Karakteristik orang percaya yang ada di dalam dunia ini atau ada di dalam sekitar kita. Kita perhatikan di dalam Yakobus 3 ayat 10, banyak orang percaya seperti demikian. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Biar hidup kita ini selalu mengatakan hal-hal berkat bagi negara kita, bagi pemimpin kita, bagi presiden kita, bagi gubernur kita, bagi gembala kita, bagi pendeta kita, bagi siapapun. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus mengingatkan kita semuanya. Satu sisi kita mengeluarkan berkat atau mengucapkan berkat bagi banyak orang. Satu sisi kita juga mengeluarkan kutuk. Hal itu tidak boleh terjadi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Satu sisi kita memuji Tuhan, di lain sisi kita selalu mengeluh. Di satu sisi kita memuji Tuhan, di lain sisi kita malah mencibir. Di satu sisi kita mengeluarkan pujian bagi Tuhan, di satu sisi juga kita mengeluarkan pujian-pujian yang tidak dapat bermanfaat. Dikatakan tidak boleh demikian terjadi.
Kalau ada buah roh yang ada di dalam hidup saya dan saudara, salah satunya kemurahan, saudara tidak boleh salah satu. Saya ulang lagi. Kalau buah roh ada dalam hidup kita bertentangan dengan apa yang kita keluarkan, ya Yakobus mengatakan tidak boleh demikian terjadi. Itu karakteristik yang ada di dalam hidup orang percaya pada saat ini dan pada saat itu juga. Dari mulut yang satu kita mengucapkan berkat, dan satu sisi kita mengumpat orang. Tidak boleh demikian terjadi. Amin, saudara. Satu sisi kita suka memuji Tuhan, satu sisi kita suka ngomel-ngomel. Satu sisi kita menyembah Tuhan. Kalau malaikat melihat pun gemetar. Tapi satu sisi mulut kita mengumpat orang, atau sumpah serapah, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Satu sisi kita memuji Tuhan Allah yang hebat, Allah yang hidup, dan satu sisi kita mengeluarkan kata-kata kotor. Kata Yakobus, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Bapak, Ibu, kekasih, kalau engkau memuji Tuhan, engkau pasti memuji istrimu. Kalau engkau menyembah Tuhan, engkau pasti memuji suamimu, memuji anak-anakmu. Amin. Dalam Yakobus 3:11 juga dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar, air pahit dari mata air yang sama? Kalau roh Tuhan yang ada pada saya dan saudara, dapatkah ia memancarkan air tawar dan air pahit secara bersama-sama? Ini yang menjadi pertanyaan Yakobus bagi kita semuanya. Kalau engkau dan saya mengaku bahwa roh Allah tinggal di dalam hidup saya dan saudara, dapatkah kita satu sisi mengeluarkan umpatan, yang satu mengeluarkan berkat? Hal itu tidak boleh terjadi, kata Yakobus. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak mungkin. Roh yang ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang dalam hidup kita, yang satu berkata baik, yang satu mengatakan umpatan, itu dapat dipertanyakan. Saudara memiliki sumber yang mana? Kalau Roh Kudus hidup dalam hidup saya dan saudara, buah roh itu terpancar, keluar, dan dapat dinikmati. Amin. Di dalam Yakobus 3:12 dikatakan juga, di dalam Yakobus 3:12 dikatakan juga, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jelas, saudara. Roh yang ada dalam hidup saya dan saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara, kalau mengeluarkan yang baik, dia pasti mengeluarkan yang baik. Tidak mungkin dalam hidup ini mengeluarkan yang jahat. Paham, saudara? Jadi firman Tuhan ini menegur kita semuanya. Perhatikan hidup kita. Apakah hidup kita penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan amarah, penuh dengan roh yang lain, sehingga kita bercabang mengeluarkan dua sumber air yang berbeda. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Pelajaran tentang kemurahan merupakan krestotes atau buah roh yang merupakan satu paket, satu kesatuan dengan 9 buah roh yang lainnya. Tidak dapat dipisahkan. Mari kita semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kemurahan tersebut atau 9 buah roh tersebut tidak dapat dihasilkan dalam satu malam. Dia membutuhkan proses pertumbuhan menjadi suatu tumbuhan, menjadi suatu
buah yang lebat apabila kita merawat dan menjaganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hidup kita. Buah roh itu akan menjadi baik, menjadi buah yang dapat dinikmati apabila kita menjaganya, memeliharanya dengan baik, memberi pupuk yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas. Mari kita refleksikan. Tidak mungkin roh Allah yang ada dalam hidup kita memancarkan hal-hal yang jahat. Tidak mungkin roh-roh atau buah roh yang ada dalam hidup kita memancarkan hal-hal yang tidak baik. Itu yang dimasukkan oleh Yakobus. Dan ada contoh tadi mengenai orang Samaria yang baik. Kita ada ada contoh yang baik di dalam orang Samaria. Dia melakukan seluruh kepenuhan. Saya ulangi, ada contoh yang Tuhan Yesus berikan, yaitu orang Samaria yang baik. Dia merawat orang yang dalam kesusahan. Dia mengasihi tanpa memandang muka, status. Dia tetap mengasihi. Demikian juga kita. Kalau Roh Kudus yang sama yang ada dalam hidup saya dan saudara, dia juga tidak memandang siapa yang kau kasihi. Siapapun yang ada di hadapan kita, kita harus mengasihi dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati hari Minggu saudara. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mengakhiri ibadah kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh menguduskan dan boleh menyempurnakannya. Terima kasih ajar Roh Kudus untuk boleh mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di rumahmu masing-masing. Kiranya berkat Allah Bapa di sorga berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.